Gus Dur itu keramatnya satu, nggak pernah mikirin uang. Bisa diceritakan? Ya nggak mikirin uang. Nah Gus Dur kemana-mana nggak butuh uang, nggak ada yang ngurus. Ada yang nyambut. Tapi Gus Dur selalu dapat uang. Tapi ketika dapat uang juga nggak mikir. Ini kiai kantong bolong. Pernah menyaksikan di mana misalnya? Ya bukan menyaksikan, kalau saya dikasih ya. Tolong diantar ke siapa, diantar kemana. Ya Gus Dur itu tidak pernah bisa lihat penderitaan, walaupun bohong. Maksudnya? Jadi misalnya ada tamu, udah tamu itu bohong, tapi nggak sang. Oh gitu. Loh iya itu Gus Dur. Kayaknya gitu, Gus Dur itu bohong, itu goro. Ya pun lah, tugasnya dia goro, tugasnya kula ngenehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat bergabung kembali ke channel saya. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tak kenal dengan Gus Dur? Gus Dur adalah termasuk cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Gus Dur juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, meskipun tak bertahan lama, akhirnya kemudian dilangsirkan oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan beliau. Nah, dari video tadi ada kisah unik ya yang diceritakan oleh Gus Muwafiq, bahwasanya beliau itu ya punya keramat atau punya kemuliaan atau karomah. Jadi yang dituturkan oleh Gus Muwafiq waktu ditanya, apa sih keramat Gus Dur? Nah, ada orang yang tanya kan, Gus Muwafiq menjawab, keramatnya Gus Dur cuma satu, yaitu Gus Dur nggak pernah mikirin uang. Jadi Gus Dur nggak pernah mikirin uang. Nah, kenapa nggak pernah mikirin uang? Karena sudah ada yang ngurus, sudah ada yang ngurus masalah keuangan. Nah, jadi Gus Dur itu nggak pernah kemana-mana tuh nggak pernah mikirin uang. Itu tadi, karena sudah ada yang mikirin tentang uang untuk Gus Dur. Nah itu termasuk suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Gus Dur. Jadi ketika kemana-mana nggak perlu mikirin uang, itu adalah Gus Dur. Bahkan kalau Gus Dur dapat uang pun itu nggak disimpan sendiri, akan tapi dibagi-bagikan orang. Itulah diantara keramatnya Gus Dur. Kemudian Gus Muwafiq menuturkan lagi, jadi Gus Dur ini tidak bisa melihat penderitaan orang lain, tidak bisa sama sekali. Kalau kita kenal kan bahwasanya Gus Dur itu ya banyak yang suka, banyak yang cinta. Karena apa? Sifat kemanusiaannya, sifat peduli sesama makhluk itu sangat tinggi sekali. Jadi rahmatan lil alaminnya ini sangat tinggi sekali Gus Dur itu. Bahkan meskipun Gus Dur itu ditipu orang, seperti contoh yang diceritakan oleh Gus Muwafiq, ada tamu datang ke Gus Dur kan, tamu itu bohong, misalkan minta uang untuk ini ABCD misalkan, tapi dia tuh bohong, Gus Dur tahu, tapi Gus Dur ya tetap dikasih uang, meskipun Gus Dur sendiri itu tahu kalau orang itu bohong. Alasan Gus Dur cuma sederhana sekali alasannya. Ya tugas dia kan bohong, kalau tugas saya kan memberi. Itu logikanya seperti itu. Jadi logika yang dibangun Gus Dur itu ya tugas dia itu bohong, tugas saya memberi. Jadi meskipun Gus Dur itu dibohongi, ya ada orang minta uang, pokoknya modusnya menipu lah. Nah, tapi Gus Dur tetap ngasih, tetap dikasih. Nah inilah adalah termasuk kepedulian Gus Dur, sampai orang yang bohong pun dikasih. Allah yarham, semoga Allah mengangkat derajat Gus Dur. Itulah sedikit dari cerita karomahnya atau keramatnya Gus Dur. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari ini semua, dan tentunya kita harus respect kepada siapapun tanpa memilah-milah suku,
ras, bangsa maupun agama. Semuanya di hadapan Allah itu sama. Yang dinilai di hadapan Allah adalah takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.